Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan semua dan anak-anak semua, kita pada pertemuan kali ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa membuat dan menyimak video pembelajaran fikih kelas 5 materi infak. Pada video pembelajaran kali ini, pembahasan materi infak terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, pengertian infak. Yang kedua, dasar atau dalil infak. Kemudian yang ketiga, ketentuan infak. Dan yang keempat, tata cara berinfak. Pengertian infak. Infak menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah. Infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar atau dalil berinfak. Yang pertama dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian dasar atau dalil infak dari hadis. Dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima, atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiqu ya abna Adam yunfiqu alaik, muttafaq alaih. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan infak. Di dalam ketentuan infak ini ada 3 hal. Yang pertama, hukum infak. Yang kedua, rukun infak. Dan yang ketiga, syarat berinfak. Hukum infak. Hukum memberikan infak. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar kita memberikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak. Adapun macam-macam hukum infak sebagai berikut. Infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Kemudian infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah, dan lain-lain. Infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, seperti hadiah, hibah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, infak haram. Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam.
Dan yang kedua, infak bukan karena Allah. Rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberi infak atau disebut munfiq. Kemudian yang kedua, penerima infak atau munfiq lahu. Selanjutnya, barang yang diinfakkan. Dan yang terakhir, penyerahan atau ijab kabul. Baik, selanjutnya syarat infak. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Syarat infak untuk yang menginfakkan ya, syarat untuk munfik atau yang menginfakkan. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Selanjutnya, syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama, harta yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. Kemudian yang kedua, terpilih. Kemudian yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Yang keempat, orang sah pemiliknya, orang yang sah pemiliknya. Selanjutnya, sah menerimanya. Kemudian yang terakhir, tanpa adanya pengganti. Tata cara infak. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak. Karena infak merupakan perbuatan yang terpuji, dan banyak keutamaannya. Sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah yang berupa tanah atau bangunan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti madrasah atau sekolah, masjid, musola, rumah sakit, dan jalan, serta kepentingan lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam penyampaian dan penerimaannya harus jelas, tepat, dan tidak salah. Golongan yang berhak menerima infak. Golongan penerima infak. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa infak sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Berdasarkan ayat di atas, golongan penerima infak adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, saudara dekat atau keluarga. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Dan yang kelima, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Golongan yang tidak berhak menerima infak. Golongan yang tidak berhak menerima infak adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja. Yang ketiga, non-muslim yang memusuhi Islam. Kemudian, orang murtad. Dan yang terakhir, pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Jadi tidak perlu diinfakkan kembali. Oke, baik rekan-rekan dan anak-anak sekalian, demikianlah materi fikih tentang infak. Semoga
bisa menjadi bahan pembelajaran, bahan belajar untuk kita semua. Dan apabila dalam penyampaian ada sesuatu hal yang kurang pas atau sedikit banyak kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.